Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selvia Indi Nur Aini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya kesebangunan pada sebuah bangun datar. Oke. Nah, untuk yang pertama kita akan mengenal yang namanya pengertian kesebangunan, yaitu jika kedua bangun itu, yang dimaksud bangun itu bangun datar ya, memiliki bentuk yang sama tapi ukurannya beda. Nah, ini perlu digarisbawahi. Bentuknya sama tapi ukurannya yang berbeda. Begitu. Diingat-ingat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada dua bangun yang saling berpasangan. Nah, manakah yang dikatakan sebangun? Nah, ini ada pasangan pertama yaitu bangun persegi. Dia ukurannya sama. Bisa dikatakan sebangun tidak? Jelas tidak. Walaupun bentuknya sama tapi ukurannya itu harus berbeda baru bisa dikatakan sebangun. Untuk gambar yang di sebelahnya ada sebuah pasangan persegi panjang, ukurannya berbeda, ada yang kecil dan ada yang besar, maka bisa dikatakan dia sebangun. Oke, selanjutnya di sini ada bangun datar yang sebangun, ya, di mana bangun datar yang sebangun ini memiliki syarat, yaitu ada dua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Nah, ini maksudnya sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya harus sama. Kita lihat di sini ada sudut A. Sudut A posisinya di bawah pada persegi panjang yang kecil dan dia besarnya sama atau bersesuaian sama besar dengan sudut P di persegi panjang yang besar, ya. Katakanlah ini bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Nah, ini besarnya A dan P itu sama. Terus habis itu sudut B itu besarnya sama dengan sudut Q, posisinya sama di bawah. Sudut C besarnya sama dengan sudut R. Dan yang terakhir sudut D bersesuaian besarnya sudutnya sama dengan sudut S. Begitu ya. Jadi kalau di sini sudut A 90 berarti di sini sudut P-nya juga sama 90 derajat. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, lanjut ke perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Maksudnya perbandingannya itu bersesuaian dengan sisi yang sama. Contohnya di sini AB sebanding dengan PQ, itu AB per PQ bisa disebut sebanding ya. Jadi AB di sini saya kasih tanda AB itu sebanding dengan PQ karena letak sisinya sama dengan PQ. Lalu BC ya berbanding bersesuaian dengan QR. Selanjutnya yaitu CD ya berbanding bersesuaian ya, yang ini berbanding bersesuaian dengan RS. Nah, yang terakhir DA ini berbanding bersesuaian dengan SP. Begitu ya. Jadi titiknya juga mempengaruhi dari mana titik kita ambil. Misalnya dari titik C ke D, berarti di bangun yang kedua kita ambil sama dari R ke S. Gitu ya. Oke, nah ini tadi syarat-syarat kesebangunan ya, kita rangkum, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian itu harus sama. Oke,
ini kalau kita buat ya kesebangunan dalam sebuah bangun yang nyata. Ya, ini ada perbandingan benda atau bayangan. Nah, di sini ada perbandingan benda atau bayangan ke satu. Di sini ada sebuah pohon dan juga ada bayangannya pohon. Berarti nanti ada kaitannya dengan panjangnya benda atau tingginya benda dengan tingginya bayangan. Jadi di sini bisa kita tulis yaitu benda 1 dibanding dengan bayangan benda 1 sebanding sama dengan benda 2 dibanding dengan bayangan benda 2. Atau bisa kita pakai perbandingan yang kedua, yaitu benda 1 sebanding dengan benda 2 sama dengan bayangan dari benda 1 sebanding dengan bayangan dari benda 2. Jadi kita samakan benda 1 sebanding dengan benda 2, berarti bayangannya juga sama, nggak boleh ketukar bayangan benda 2 dibanding benda 1, jelas sama, nanti jatuhnya seperti perbandingan berbalik nilai. Sedangkan kesebangunan ini menggunakan konsep perbandingan senilai. Oke, di sini ada sebuah contoh soal ya. Contoh soal, diketahui sebuah segitiga ABC dan segitiga DEF. Kesebangunan ya, sama-sama sebangun. Panjang AB 12, BC-nya 18 dan EF-nya 24. Maka panjang sisi ya yang bersesuaian dengan sisi AB yaitu, nah, kita geser. Mari kita kerjakan. Soal pembahasan yang pertama. Ada segitiga ya A B C sama segitiga, maaf ini saya buat kecil ya. Oke. Sama segitiga D E F. Nah, oke, kita ketahui kalau tadi panjang AB 12 dan BC-nya 18. Berarti di sini kita tulis AB-nya 12 sedangkan BC-nya berapa? 18. Oke. Selanjutnya EF-nya 24. Oke, berarti ini lebih besar ya. EF. Oke. D E F. EF-nya tadi 24. Oke, berarti kira-kira panjang sisi yang bersesuaian dengan AB itu yang mana yang dicari? Nah, sekarang kita lihat BC, sisi BC itu bersesuaian dengan sisi mana? BC itu bersesuaian dengan sisi EF. Benar, letaknya sama. Terus AC bersesuaian dengan sisi itu DF ya. Terus berarti yang terakhir sisi apa? AB. AB bersesuaian dengan sisi DE. Jadi sisi DE inilah yang nantinya kita cari ya. Kita tentukan dulu perbandingannya ya. Kita tentukan dulu perbandingannya. Nah, di sini ada AB
itu berbanding atau bersesuaian dengan segitiga yang besar pada sisi DE. Sama dengan apa? BC. Karena kita ngambilnya tadi dari segitiga yang kecil, maka yang atas juga kita ambilnya dari segitiga yang kecil. Sebanding dengan EF. Loh, kenapa tidak dibandingkan dengan si AC dan juga DF? Nah, karena si AC sama DF salah satu sisinya belum ketemu, maka kita tidak dapat menggunakan sebagai perbandingan yang bersesuaian untuk menentukan nilai yang ditanyakan di soal. Oke, kita masukkan panjang AB-nya yaitu 12 sebanding dengan DE yang dicari, kita misalkan sebagai X, sama dengan BC-nya 18 sedangkan EF-nya itu 24. Nah, kalau udah bentuk perbandingan seperti ini, cara menyelesaikannya itu gampang, tinggal kita kalikan silang ya. Oke, kita kali silang, yaitu X dikali dengan 18 sama dengan 24 dikali dengan 12. Saya gunakan untuk perkalian itu dengan tanda titik biar tidak sama dengan perumpamaan DE yaitu variabel X ya. Setelah itu X sama dengan 24 dikali 12 per, nah ini 18, kita pindah ke ruas sebelahnya menjadi pembagi. Nah, 18 dan 12 sama-sama bisa dibagi 2. Ini 9, ini ketemu 12 bagi 2 ketemu 6. Oke, terus 9 bisa dibagi lagi dengan 3, yaitu ini ketemu 3, ini ketemu 2. Nah, 24 bisa dibagi dengan 3, yaitu berapa? 8. Ya, oke. 8 dikali dengan 2, yaitu ketemu 24. Jadi, panjangnya yaitu 8 kali 2 yaitu ketemu 16. Oke, itu ya. Ini adalah panjang dari X atau DE, yaitu ketemu 16. Oke, selanjutnya di soal yang nomor 2, segitiga PQR dan segitiga STU itu sebangun. Jika panjang PQ 16, QR 24 dan ST 8, maka panjang sisi SU. Nah, kita gambar dulu PQR dan STU. Oke. Di soal yang kedua ya, ini maksudnya soal kedua. Ya, ini ada segitiga PQR dan STU. Nah, diketahui kalau panjang PQ 16, QR 24. PQ 16, QR 24. Nah, ini ST-nya tadi 8 ya, berarti ini harus lebih kecil. STU, ST-nya 8. Oke. Nah, kita cari perbandingan tanjang sisi TU. Nah, kita tentukan dulu perbandingannya ya. Kita tentukan dulu perbandingannya, yaitu perbandingan dari segitiga kecil atau segitiga besar dulu boleh, yang penting nanti sama. Misalnya dari segitiga besar, ya kita ambil dari yang besar dulu. Oke, dari PQ itu sebanding bersesuaian dengan panjang ST, sama dengan
QR berbanding bersesuaian dengan TU. Nah, selanjutnya kita masukkan PQ-nya 16 sebanding dengan 8 sama dengan QR-nya 24 sebanding dengan TU yang dicari. Lalu cara selanjutnya kita kalikan silang. Setelah kita kalikan silang, maka TU dikali 16 sama dengan 24 dikali 8. Nah, untuk mencari TU berarti 24 dikali 8 dibagi dengan 16. Nah, 16 dibagi sama 8, ini berarti hasilnya 2. Nah, 24 dibagi 2 itu ketemu 12 cm. Nah, atau bisa kita gunakan alternatif lain. Di sini 16, di sini 24, di sini 8. Nah, 16 ke 8 itu dibagi berapa? Ya, dibagi 2. Berarti ketemu 8. Otomatis sisi yang ini juga sama, dibagi 2. Pasti hasilnya nanti ketemu 12. Dan terbukti secara rumus perbandingan sisi yang bersesuaian nilainya ketemu 12 cm. Nah, ini ada soal mandiri yang berkaitan dengan konseptual, ya. Coba ini nanti kalian kerjakan sesuai konsep kesebangunan. Apakah kalian nanti benar-benar paham atau tidak? Kalau sudah ketemu jawabannya, jangan lupa ya, ditulis jawabannya di kolom komentar. Oke, untuk pertemuan ini cukup. Ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi kesebangunan. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.